Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dengan suka hati dan tulus ikhlas, mengharapkan pahala dan keridhaannya semata, juga meninggalkan larangan-larangannya dengan pasrah hati dan dengan keikhlasan pula, juga hanya mengharapkan keridhaannya semata. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nah, baiklah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini yang akan saya jadikan pokok bahasan adalah identitas pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina mahiran, orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, yaitu para sahabat, tabi'at tabi'in, ulama musannifin, muslimat muslimin, mukminat mukminin. Ya, kita semua ini yang sudah memproklamirkan diri sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini harus mempunyai identitas. Identitas yang pertama yaitu asyidda'u 'alal kuffari, tegas kepada orang kafir. Yang dimaksud tegas di sini bukannya kita mengajak berkelahi, bukannya kita mengajak debat, bukannya kita mengajak tantangan, itu bukan. Yang dimaksud tegas di sini, kita harus mempunyai prinsip garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa para hadirin? Lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan laksanakan apa yang menjadi agama Tuhan, kami pun melaksanakan apa yang menjadi agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ritual, masalah ibadah, kita kembali yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lakum dinukum waliyadin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Identitas seperti ini perlu kita tegakkan kembali dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman keras, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan morfin, ganja, narkoba, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan fasilitas-fasilitas sedikit demi sedikit yang dirinya keluar dari akidah. Hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga
tidak lain nilai iman kita ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke sebuah kemusyrikan, jatuh satu dosa yang amat besar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberi ampun lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun kewajiban orang tua muslim terhadap anak-anaknya, yang pertama, tanamkan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, sehingga anak kita ini sanggup mengatakan lebih baik hidup sederhana daripada hidup berkembang harta tapi menjual akidah. Yang kedua, tanamkan moral akhlak yang tinggi. Bagaimana supaya anak kita ini mencontoh pada kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu akhlak yang luhur. Yang ketiga, tanamkan bagaimana agar anak kita ini mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, ajarkan, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah baca Al-Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan suci Ramadan, kontrollah salat jamaahnya 5 waktu, sehingga dengan demikian anak bisa menemukan kecocokan antara pendidikan keluarga dengan pendidikan di mana mereka menuntut ilmu di bangku sekolah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Identitas yang kedua yaitu ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sama mereka. Pengikut Rasulullah kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali sesama muslim, saling asah, saling asuh, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah SAW beserta sahabatnya hijrah ke Madinah. Apakah orang Madinah yang menyambut kedatangan beliau Rasulullah beserta sahabatnya mentang-mentang engkau kembali pendatang, ya awas jangan berpindah? Apakah demikian? Tidak. Keduanya saling mencari saudara, sebab persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya dari manapun dia datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia itulah saudara kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, kun kal yadai wala takun kal udhunain. Wahai umat Islam, hiduplah kamu seperti 2 tangan. Coba lihat tangan kita rukunnya bukan main. Dan umat Islam berarti satu bangunan yang kuat. Kata beliau Rasulullah, ada yang jadi itu tiang, genteng dan lain sebagainya, tapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Untuk itulah para hadirin, marilah kita bersatu, marilah kita peduli samanya. Kalau kita tidak bersatu 14 abad tahun yang lalu, Rasulullah SAW meramalkan kepada kita umat Islam, sayati ala umati zamanan yusiku antaja alaikumul uman kama tadal akalatu ala kas'atiyah. Suatu saat akan datang suatu masa di mana umatku bagaikan seperti makanan di atas meja hidangan. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, utara mau injak-injak, selatan mau ganyan. Mohon sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasul? Jawab Rasul, tidak. Bala antum yauma idzin kasir. Jumlahmu pada waktu itu besar. Jumlahmu pada waktu itu banyak. Kamu mayoritas. Cuma sayang kata Nabi, walakin lakin bisaun kal bisaisai. Tetapi keadaanmu pada waktu itu seperti bui di lautan. Banyak tapi centang berenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dipermainkan gelombang lautan,
dilimpas ke tiang pantai tanpa punya makna dan arti. Dan celakanya sambung beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal yanti anna fi qulubiyakumul mahabbatan minkum, dan akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga orang lain memandang umat Islam enteng, remeh, dan tidak ada apa-apanya. Lalu sahabat bertanya, karena sebab apa ya Rasulullah? Kok kita jadi demikian? Karena kamu tidak bersatu, karena kamu tidak kompak, tidak saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain, dan tidak peduli sesamanya. Kamu materialistis dan takut resiko. Untuk itulah para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sudah saatnya kita harus bersatu, merapatkan barisan. Mari kita saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Mari kita peduli sesamanya demi tegak jayanya agama yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Identitas pengikut Rasulullah yang ketiga, yaitu tarahum ruk'an sujada. Kita lihat pengikut Rasulullah rukuk dan sujud, menunaikan sholat lima waktu. Bagaimanapun sholat adalah perlu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Identitas pengikut Rasulullah yang keempat adalah yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Pengikut Rasulullah mengharapkan karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Identitas yang kelima, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di dahi mereka ada tanda bekas sujud. Maksudnya pengikut Rasulullah dalam menunaikan salat itu ada pengaruhnya yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian para hadirin khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irda liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fi nafsi wa sanna bil malaikati qudsi wa lam yajal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat
اللهم انصر من نصر الدين واهدي من خذل المسلمين واجعل بلدتنا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إله كل شيء هذا خير يخفى عليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والزنا والشدائد والبهتان وسوء الختان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وفي الإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.